Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim dosen penilai dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Agus Hidayat dari SMP Aliwan, Kecamatan Batu Marmar, Kabupaten Pamekasan. Saya dari LPTK Universitas PGRI Madiun, program studi Bahasa Indonesia. Hari ini, hari Selasa, tanggal 17 November 2020, saya akan mempraktekkan pembelajaran tentang teks eksplanasi. Dan model yang saya gunakan adalah problem based learning. Dan untuk menunjang pembelajaran, kami menggunakan alat teknologi yang berupa LCD proyektor, kemudian handphone, dan juga laptop. Kami memberikan siswa kebebasan untuk mencari informasi melalui media internet untuk menunjang pengetahuan mereka dan mencari informasi sesuai dengan materi yang saya sampaikan. Karena menurut saya dengan penggunaan media teknologi informasi seperti handphone, kemudian internet, itu bisa menunjang aktivitas siswa untuk mencari informasi dan menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh guru. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk teman-teman PBG 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Pagi, Pak. Masih sehat? Sehat. Masih semangat? Semangat. Alhamdulillah. Anak-anak sekalian, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar segala sesuatu yang kita rencanakan pada kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Untuk itu, ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan materi, Bapak akan mengabsen kalian, ya? Ada yang tidak masuk? Masuk semua? Ya. Kalau begitu, Bapak tidak usah absen, ya? Masuk semua, ya? Masuk absen semua. Ya, rasa Bapak tidak perlu mengabsen. Anak-anak sekalian, pernahkah kalian mendengar tentang fenomena alam tentang banjir? Nah. Ya. Gempa bumi? Nah. Kemudian longsor? Nah. Nah, kalau kalian pernah mendengar itu, berarti kalian itu sudah pernah mendengar tentang teks eksplanasi. Ya, karena materi hari ini adalah tentang teks eksplanasi. Ada tanya tentang teks eksplanasi? Ya. Apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Pertanyaan yang bagus, ya. Namanya siapa? Namanya? Ya. Kalau jawab, teks eksplanasi itu adalah informasi, ya. Teks yang menginformasikan tentang suatu kejadian, mulai dari prosesnya dan kejadiannya, ya, paham?
Artinya teks eksplanasi itu menginformasikan tentang suatu kejadian alam, ya, kejadian alam dari sebab akibatnya seperti itu. Paham ini? Ya. Anak-anak sekalian, materi hari ini adalah tentang teks eksplanasi, ya. Eksplanasi kan? Materi ini sangat penting untuk kita pelajari. Kenapa? Teks eksplanasi ini bagian dari kehidupan kita. Cuma kita tidak menyadari itu, tidak tahu tentang teks eksplanasi itu apa. Cuma hanya tahu tentang itu ada air, itu ada longsor, itu ada gempa bumi, ya. Pak, informasi ada, kita pernah dapat informasi dari orang di sana ada banjir, di sana ada longsor. Itu adalah bagian dari teks eksplanasi. Jadi kalian itu nanti Bapak akan memberikan sebuah video tentang kejadian alam, ya, tentang kejadian alam. Kemudian nanti Bapak akan tanyakan tentang apa sih video itu, apa isinya tentang video itu, ya paham ya? Ya, masih paham kan? Ya. Bapak akan tunjukkan sebuah video tentang kejadian alam. Di sini kami akan menjelaskan tentang gempa bumi. Apa itu gempa Tentang gempa bumi? bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. Gerakan tersebut tidak semua kita rasakan. Gerakan yang dirasakan oleh tangan tersebut dapat berupa gesekan atau tabrakan. Tidak semua gesekan yang ditimbulkan dapat kita rasakan karena kekuatannya lemah. Dan apabila kekuatannya kuat, maka kita akan merasakan goncangan yang disebabkan oleh gempa bumi. Jenis-jenis gempa bumi ada dua. Yang pertama ada gempa bumi tektonik, yaitu gempa bumi yang terjadi karena pergeseran lapisan kulit bumi. Yang kedua yaitu gempa bumi vulkanik, yaitu gempa bumi yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Anak-anak sekalian, tadi sudah kita cermati tentang video itu kan? Ya. Bapak sekarang akan tanya, apa informasi yang terdapat dalam video itu? Anak-anak sekalian, tadi sudah melihat video kan? Ya. Sekarang Bapak akan bertanya, apa informasi yang kalian dapatkan dari video itu? Ya. Bapak ini mau jawab? Apa? Pengertian gempa bumi. Lagi? Jenis-jenis gempa bumi. Jenis-jenis gempa bumi itu adalah apa? Ya. Dan itu kalian sudah bisa mengambil informasi yang ada di video itu, ya. Pak, anak-anak sekalian, Bapak ingin menyampaikan manfaat tentang mempelajari tentang teks eksplanasi. Manfaat dari kita adalah kita bisa mengetahui tentang terjadinya sesuatu, kemudian informasi tentang sesuatu. Ya, Pak, dari paham? Jadi tugas teks eksplanasi
eksplanasi itu adalah memberikan informasi tentang suatu kejadian yang ada di alam atau fenomena alam, ya, fenomena alam. Paham ini? Ya. Anak-anak sekalian, untuk lebih meyakinkan kalian tentang teks eksplanasi, nanti kita akan membahas suatu masalah, ya, suatu permasalahan atau suatu soal atau suatu masalah yang terjadi di alam sekitar, ya, dengan cara memperhatikan teks yang Bapak berikan. Nanti akan Bapak berikan di Google Drive, nanti linknya nanti Bapak berikan. Namun sebelumnya kita harus bersiap-siap, ya, kita siap-siap dulu untuk memasuki kegiatan inti kita, ya. Bapak akan memberikan stimulus untuk memberikan semangat kalian, ya. Perhatikan. Selamat pagi. Pagi. SPPN luar biasa. Ya, berarti hari ini kalian itu sudah siap untuk memasuki kegiatan inti. Ya, sebelum itu Bapak akan meminta kalian untuk mengambil kuliah ini, ya, Mbak. Ambil. Ini. Ya. Sudah dibuka? Ya. Itu adalah pembagian kelompoknya. Jadi kalian itu membuat kelompok sesuai dengan nomor yang sudah ada di ide itu. Silakan. Dulunya. Untuk selanjutnya. Ya. Sekarang kalian itu buka Google Drive-nya ini, ya, perhatikan ini perhatikan dulu, ya. Di depan ini ada link untuk kalian akses. Di sana nanti kalian itu menemukan sebuah teks eksplanasi, ya, sebuah teks eksplanasi. Nanti kalian itu di sana identifikasi tentang struktur yang ada di dalam teks eksplanasi itu, ya. Rena kan? Ada kan? Sudah tahu caranya masuk? Ya. Kalau sudah, silakan masuk ke dalam link ini. Silakan. Sudah kan? Nah, itu nah, tuh. Ya. Kemudian identifikasi struktur teksnya. Ya. Struktur teksnya. Ada? Ya. Ada? Silakan dicermati dulu. Bapak kasih waktu 5 menit. Sekarang akan bertanya tentang ini. Apa yang kalian dapatkan dari teks eksplanasi ini? Ya. Ada yang tahu? Apa ini? Apa? Tsunami adalah istilah yang berasal dari bahasa Jepang. Tsunami? Adalah istilah yang berasal dari bahasa Jepang. Ya. Lainnya? Ini apa ini? Ya. Apa ini? Kebetulan tsunami terjadi saat
Intinya bahwa di sini sudah ada struktur teks eksplanasi, ya. Kemudian ini sudah anggap kita sudah paham kan? Ya. Anak-anak sekalian, selanjutnya adalah kita akan memberikan waktu kalian untuk membuka atau mencari tentang informasi tentang teks eksplanasi. Silahkan bawa HP kan? Ya. Silahkan keluarkan handphonenya atau HP-nya. Kalian mencari tentang teks eksplanasi, struktur teks eksplanasi. Silahkan. Kalian itu browsing tentang struktur teks eksplanasi, ya, struktur teks eksplanasi. Silakan cari kalian di berbagai sumber Google, tidak apa. Silakan kalian itu pahami tentang struktur atau tentang teks eksplanasi. Silakan. Anak-anak sekalian, karena kita tadi sudah membahas tentang suatu contoh teks eksplanasi dan kalian itu sudah membahasnya, sekarang kalian itu membuka link ini, ya, di laptopnya, membuka link ini. Sudah kan? Sudah dibuka kan? Itu ada LKPD. Silakan pelajari tentang LKPD itu, ya. Di situ ada soal tentang contoh teks eksplanasi tentang gempa bumi, ya. Dan kalian itu menjawabnya tentang strukturnya apa saja, ya. Struktur teks eksplanasi itu, ya. Nah, tadi kan kalian sudah mencari informasi di HP-nya, ya. Sudah menemukan tentang struktur teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu ada 3 kan, ya. Pernyataan umum, dan perjelas, kemudian penutup. Kalian itu menjawab teks itu dengan 3 itu. Penjelasan umum, dan perjelas, kemudian penutup. Silakan dikerjakan, ya, dikerjakan di laptopnya, kan, ya, dikerjakan di laptopnya. Nanti presentasi satu-satu, ya. Silakan. Silakan. Kalau tidak ada yang dipahami, silakan tanya, ya.
sekarang kalian itu presentasi kelompok. Ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Dimulai dari kelompok 1. Jelaskan apa yang kalian sudah analisis dari teks tadi. Silakan. Pernyataan umum 1 berisi satu statement umum tentang suatu topik yang akan dijelaskan proses keberadaannya, proses terjadinya, proses keberadaannya, proses terjadinya, proses terbentuknya, DSB. 2. Harus bersifat ringkas, menarik dan jelas, yang mampu membangkitkan minat pembaca untuk membaca detail. Nah, benar. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Berarti kelompok 1 ini menjelaskan tentang struktur teks, eksplanasi tentang pernyataan umum. Ya. Kemudian sekarang kelompok 2, silakan presentasinya. 1. Berisikan tentang detail penjelasan proses keberadaan proses terjadinya. 2. Sangat relatif untuk menjawab pertanyaan bagaimana yang menjawabnya merupakan statement atau yang menjawabnya merupakan kenyataan. Ya. Beri syarat. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Berarti kelompok 2 ini membahas tentang deret penjelasnya. Ya, betul. Ya. Kemudian sekarang yang terakhir kelompok 3. Silakan. Penutup atau interpretasi berisikan kesimpulan atau pertanyaan tentang topik atau proses yang dijelaskan dari contoh eksplanasi di atas. Ya, sudah. Kelompok tepuk tangan untuk kelompok 3. Berarti kelompok 3 ini menjelaskan tentang struktur eksplanasi dari interpretasinya, betul? Ya, seperti itu. Anak-anak sekalian, dari beberapa hal yang sudah didiskusikan, Bapak akan memberikan penguatan terhadap kalian tentang eksplanasi. Teks eksplanasi itu mempunyai struktur, dan strukturnya itu ada 3. Yang pertama itu adalah pernyataan umum, yang kedua adalah deret penjelasan, yang terakhir adalah interpretasi atau penutup. Ya, paham sampai sini? Ya, kalau sudah paham, anak-anak sekalian, karena kita sudah mengerjakan LKPD sudah, kemudian berdiskusi sudah, ya, artinya kalian sudah paham kan? Ya. Kali ini Bapak akan memberikan evaluasi, ya. Ini bersifat individu, ya, bukan kelompok lagi, tetapi individu untuk mengukur kemampuan kalian sejauh mana memahami tentang teks eksplanasi pada kegiatan hari ini. Ya, ini evaluasinya, perhatikan. Ini tugas produk evaluasi pembelajaran. Petunjuknya, buka aplikasi Browse, Chrome, Mozilla, atau Opera. Kemudian silakan copy link ini, ya. Copy link ini di HP-nya. Silakan HP-nya digunakan kembali. Klik ini, ya. Kemudian buka soal-soal selanjutnya, ya. Soal-soalnya dibuka, ini diklik, ya. Bapak kasih contoh, ini diklik, ya. Akan keluar soal, ya. Soalnya akan keluar ini. Nanti, nah ini ada ulangan harian teks eksplanasi, ya. Ini nama, kelas, kemudian nomor absen. Itu kalian kerjakan di HP-nya. Sudah buka kan? Ya kan? Ya, itu dikerjakan. Bapak kasih waktu 10 menit karena ini pilihan. HP-nya sudah. Ya. 3.
tentang kegiatan yang dilakukan dari tahap awal sampai tahap akhir. Ya, nanti Bapak akan tanya menurut kalian itu pembelajaran dari awal sampai akhir seperti apa? Kemudian, Pak, mulai dari kelompok 1, 2, dan 3. Sudah siap? Ya. Selamat pagi. Pagi. SMP Aliwan luar biasa. Ya, refleksinya dimulai dari Sangat menyenangkan karena bisa belajar menggunakan laptop dan HP. ya, refleksinya tentang sangat menyenangkan karena menggunakan HP dan handphone. Kemudian kelompok 2, silakan. Refleksinya seperti apa? Bisa mengakses materi langsung menggunakan internet melalui HP. Ya, terima kasih. Kelompok 2, refleksinya pada kegiatan ini kita bisa menggunakan internet. Kemudian kelompok 3, silakan. Bisa belajar dan mencari konsep sendiri. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Berarti refleksinya adalah siswa bisa mencari materi sendiri. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, Bapak akan simpulkan terhadap tentang materi yang sudah dilaksanakan dari awal sampai sekarang, yaitu tentang eksplanasi. Apa yang maksud dengan eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks informasi, teks yang berisi tentang informasi suatu kejadian alam, ya. Teks eksplanasi itu ada berapa sebetulnya? Ada 3. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, daerah terjelas. Yang ketiga, penutup. Itulah yang termasuk bagian dari teks eksplanasi strukturnya. Anak-anak sekalian, karena materinya sudah selesai, ya, waktunya kalian istirahat, maka untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Untuk terlebih dahulu, untuk menutup pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk kegiatan hari ini, untuk kegiatan doa penutup, ya. Untuk Bapak silakan untuk doa penutup dipimpin. Sebelum pelajaran diakhiri, mari kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ambana biman lam kana rabbina alimna ladina faruna rabbika kina wa qadiyalana wa qarabatina bidinina mahali wali unsa wajaka. Kalau sekalian dengan dibaca doa tadi, berarti materi hari ini sudah selesai. Bapak ingin berpesan kepada kalian supaya tetap jaga kesehatan, kemudian tetap semangat belajar, dan jangan lupa biasakan mencuci tangan, kemudian jaga jarak karena pada saat ini masih ada yang namanya COVID-19. Itu saja anak-anak. Saya ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.